Fajar, kok kamu akhir ini sering terlambat ya? Tadi pagi juga aku lihat kamu dimarahin Bu Manajer. Iya, saya lagi banyak masalah di rumah, jadi sering sholat sama kurang fokus kerjanya. Ya aku tahu sih, tapi kan kamu harus hati-hati. Perusahaan kita kan punya aturan yang disiplin. Iya, saya juga takut sih kalau sampai dipanggil HRD. Fajar, saya mau bicara sebentar sama kamu. Saya lihat akhir-akhir ini kinerja kamu menurun dan kamu sering terlambat. Tolong diperbaikin ya. Iya Ibu, maaf Bu, saya akan berusaha untuk memperbaiki semuanya. Karena sekarang saya masih menegur kamu, bukan atasan yang menegur kamu. Jangan sampai atasan yang menegur kamu ya. Iya Bu, maaf Bu. Jadi bagaimana laporan karyawan bulan ini? Di sini tertulis ada beberapa karyawan yang kinerjanya menurun, terutama yang bernama Fajar, karena sering terlambat dan kerjanya tidak tepat waktu, Pak. Tapi Pak, dia sebenarnya sudah saya tegur secara lisan, tapi dia tidak ada menunjukkan perubahan yang signifikan, Pak. Kalau begitu pecat saja. Perusahaan ini tidak butuh karyawan yang tidak disiplin. Tidak bisa seperti itu dong, Pak. Kan perusahaan punya prosedur sendiri. Kita harus beri surat peringatan terlebih dahulu. Saya tidak mau tahu. Panggil karyawan itu sekarang. Saya mau langsung pecat karyawan itu. Baik Pak, nanti akan saya panggilkan Fajar untuk menemui Bapak. Ya, silahkan. Fajar, kamu dipanggil Pak Direktur ke ruangan sekarang. Permisi Pak, Fajar sudah saya panggilkan. Ya, silahkan duduk. Permisi Pak, saya dipanggil. Ya, silahkan duduk. Jadi kamu yang namanya Fajar? Iya Pak. Kamu tahu kenapa dipanggil di sini? Mungkin karena saya sering terlambat Pak. Bukan cuma kamu sering terlambat. Berdasarkan laporan di sini, kamu itu sudah sering terlambat, kinerjanya buruk. Kamu itu sudah merugikan perusahaan. Jadi, mulai hari ini kamu saya pecat. Hah, Pak, tapi saya belum dapat surat peringatan resmi dan belum ada pembinaan. Itu bukan urusan saya. Saya tidak mau punya karyawan seperti kamu. Keluar kamu sekarang. Baik Pak. Pak Direktur, sebaiknya tidak seperti itu. Harusnya omongan dengan baik-baik terlebih dahulu. Tidak perlu. Putusan saya sudah final. Kita kan punya prosedur Pak. Intinya sudah final. Sudah, bubar. Baik Pak. Fajar, kamu kenapa? Kok kelihatannya mukanya sedih gitu sih? Saya dipecat sekarang tanpa ada catatan dan penjelasan yang jelas. Wah, kok gitu? Kan harusnya ada prosedurnya. Pak, ini kayaknya laporan bulan ini mengurangnya drastis ya Pak ya. Coba saya lihat. Gara-gara karyawan kita kinerjanya juga banyak yang buruk Pak. Ya, makanya itu. Terus ini Pak, saya bisa dengan Bapak sebentar? Oh iya bisa. Silakan duduk. Bagaimana? Jadi gini Pak, saya kan mendengar bahwa perusahaan ini itu baru saja memecat karyawan tanpa adanya prosedur. Ya benar. Dikarenakan karyawan tersebut tidak disiplin dan kinerjanya buruk. Nah jadi begini Pak, dalam etika profesi itu pemecatan karyawan itu tidak boleh dilakukan secara kasar, sepihak dan tanpa menggunakan prosedur yang ada. Lalu harus bagaimana? Nah seharusnya itu harus ada seperti pembinaan, evaluasi kerja, peringatan. Setelah itu karyawan tersebut diberikan pesangon serta dipecat itu secara sopan dan juga secara hormat. iya Pak Direktur, harusnya kan seperti itu. Kan saya sudah bilang kalau perusahaan kita ada prosedurnya, tapi Bapak tetap kekeh. Baik, saya mengerti. Tolong panggilkan Fajar. Kita selesaikan secara prosedur. Baik Pak, akan saya lakukan. Ya, laksanakan. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Ya, terima kasih ya. Ya. Saya laksanakan tugas yang Bapak suruh tadi. Ya. Permisi Pak, Fajar sudah saya panggil. Ya, silakan duduk. Saya minta maaf atas cara berbicara saya tadi yang terlalu keras. Juga Jar, perusahaan akan memberikan pesangon ke kamu sesuai peraturan perusahaan ini.
Baik, terima kasih Pak, Bu. Saya menerima semua kursa ini dan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan bekerja di sini. Kami harap selama kamu bekerja di sini, kamu mendapatkan pengalaman buat kedepannya. Baik Pak, Bu. Terima kasih semuanya. Iya. Ya. Pemecatan yang dilakukan secara tidak hormat merupakan pelanggaran etika profesi. Sedangkan pemecatan yang dilakukan secara hormat dan sesuai dengan prosedur itu merupakan tindakan yang etis dan profesional. Sekian dan bye-bye.